Om Iwan itu adalah driver ambulans sejati. Mudah-mudahan husnul khotimah, karena hingga akhir hayatnya, hingga akhir napasnya, dia masih akan bertugas saat itu mau mengantar jenazah ya teman-teman. Sedih, Mas Kusing nggak bisa takziah, nggak datang karena Mas Kusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Kusing ya teman-teman. Untuk vlog kali ini mungkin Mas Kusing akan sedikit berbagi cerita ya. Mungkin belum ada vlog-vlog mungkin bersama Antopolo CS ataupun mungkin Cak Mumun. Mungkin di sebelumnya kalau teman-teman melihat live saja Mas Kusing nih, untuk beberapa minggu ini Mas Kusing ini lagi banyak pasien ya, jadi membawa warga, baik warga sendiri ataupun warga tetangga desa yang menggunakan ambulan. Jadi Mas Kusing mengantarkan pasien ya. Dan bahkan sampai hari ini Mas Kusing membuat vlog ini Mas Kusing aja sedang mengantarkan warga juga pasien ya, yaitu yang akan operasi mata. Jadi seperti inilah teman-teman, mungkin sebagian dari kisah ataupun perjalanan hidup ataupun cerita perjalanannya Mas Kusing. Jadi ya salah satunya ya di ambulan juga sebagai abdi masyarakat melayani. Sebelumnya di tahun 2008 itu Mas Kusing masih di dunia truk sawit. Jadi mungkin teman-teman penasaran juga awal mulanya Mas Kusing bisa sampai menjalani, kenapa sih menjadi suatu pilihannya Mas Kusing ini di driver ambulan gitu maksudnya ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi saat itu di tahun 2015 Mas Kusing masih ada truk juga, yaitu Umplung ya saat itu ya. Jadi desa mengambil unit ambulan, dan kebetulan saat itu beberapa bulan lah, sekitar 2 bulan unit ambulan itu ada. Jadi desa untuk mencari drivernya ini sangat kesusahan sekali. Dan Mas Kusing pun nggak tahu mungkin kenapa, mungkin karena kalau pekerjaannya sih menurut Mas Kusing ini tidak berat lah. Mungkin susahnya ataupun beratnya mungkin karena amanahnya, namanya di ambulan itu kan harus siap dengan segala kondisi ataupun waktunya ya. Standby-nya itu 24 jam itu. Karena apa? Di ambulan itu memang tidak terjadwalkan, tidak terencanakan pekerjaannya, karena sifatnya dadakan seperti itu. Harus siap setiap saat tak kala warga ataupun masyarakat membutuhkan. Mungkin salah satunya di situ. Kalau mungkin masalah finansial mungkin ya bisa jadi ya juga diantaranya seperti itu. Karena tidak besar ya gaji di dalam ambulan, kalau di desa itu tidak besar sih Mas Kusing, tapi tidak diceritakan lah, intinya mungkin bisa jadi seperti itu juga gitu. Yang jelas mungkin itu saja sih, karena belum siapnya untuk istilahnya standby 24 jam dalam melayaninya, mungkin seperti itu. Dan hingga pada akhirnya tetap saat itu truk sawitnya Mas Kusing berjalan dan Mas Kusing juga menjalankan ambulan. Tapi saat itu sempat jadi runyem juga ya. Runyemnya seperti ini maksudnya teman-teman. Tak kala lagi muat sawit, ternyata ambulan juga memerlukan juga. Jadi ya gimana lagi, sebenarnya niatnya saat itu Mas Kusing itu membantu saja menjelang ada driver ambulannya. Malah ini sampai keterusan sampai 7 tahun karena belum ada yang menggantikan gitu teman-teman. Itulah sejarahnya. Dan pertama kali cobaan apa sih? Mungkin teman-teman penasaran yang Mas Kusing alami saat menjalankan ambulan itu. Ingat Mas Kusing membawa istrinya sahabat Mas Kusing yaitu almarhumah saat akan cuci darah ya, gagal ginjal lah sakitnya. Jadi Mas Kusing mengantarkan ke kota Pekanbaru, ke rumah sakit terbesar. Dan pas Mas Kusing juga unitnya kebetulan dapat trip sawit. Jadi di pabrik lah ceritanya teman-teman saat itu ya.
Dan maghrib sesampainya Mas Gusing di Pekanbaru, Mas Gusing minta tolong sama temen. Jadi ternyata saat itu nggak bisa terlebih gimana, terjadilah weng nabrak pantat mobil lain. Itu cobaannya Mas Gusing. Jadi jangan salah teman-teman, sekalipun kita sedang menjalankan suatu tugas yang baik ataupun pekerjaan yang baik, itu kadang kita juga tetap dicoba sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peyotlah mobil sepulangnya, ditelepon Mas Gusing nih, truknya kamu ceritanya ini nabrak pantat. Waduh, sempat pusing juga ya kan teman-teman, kan udah pas-pasan. Tapi ya Mas Gusing coba untuk ya sabar sajalah, itu sabar walaupun pusing. Keesokan harinya Mas Gusing telah nginep di Kota Pekanbaru mengurusi pasien. Setelah kembalinya dari Kota Pekanbaru, baru Mas Gusing ngecek ke pabriknya. Ternyata kabin depannya peot, kacanya pecah, ya seperti itulah. Hingga akhirnya ya sempat sedih juga sih, sedih bercampur saya pusing karena malu pas-pasan. Cuman itulah musibah. Namanya Mas Gusing juga minta tolong, tidak memberatkan. Sudah niatnya teman itu juga menolong ya kan. Ya namanya musibah kan, siapa yang mau kan, seperti itu ya teman. Itulah mungkin sedikit sekelumit kalau tentang kenapa sih Mas Gusing sampai di ambulan dan tidak di truk sawit gitu. Saat itu ya Mas Gusing di truk sawit juga. Sampai detik ini juga pernah sampai ya sempet sih kepengen sih sebenarnya resign gantian lah seperti itu. Tapi hingga pada saat sekarang ini ya belum resign juga, lagi masih menggunakan Mas Gusing lah seperti itu. Ya gimana lagi ya Mas Gusing, jalani semampunya Mas Gusing, sekuat-kuatnya Mas Gusing lah. Itu teman-teman ceritanya. Sebenarnya sih teman-teman ya, kangen juga sih, kangen ke dunia saat sawitnya, bawa sawit gitu ya teman-teman ya. Cuman ya makanya itu masih mungkin kadang ada sekali-kali Mas Gusing vlognya itu ya di sawit gitu loh. Ya untuk sebagai melepas rindu ketemu sama rekan-rekan truk sawit. Ya gimana lah, ya bahasanya ngalahin waktu pun gimana entahlah. Pokoknya kita nggak tahu sih namanya takdir. Dan Mas Gusing juga nggak tahu kalau istilahnya pada akhirnya sampai di ambulan. Sedih saat itu, sebenarnya sedih. Sampai Pak Kadisnya juga bilang, gimana Mas mobilnya? Ya nggak apa-apa lah Pak, kata Mas Gusing kan. Pas istilahnya terjadi musibah nabrak pantat lah mobilnya Mas Gusing itu, mobil yang di depannya. Nggak apa-apa, masih istilahnya jawaban Mas Gusing masih bisa untuk kerja juga pun katanya. Karena Mas Gusing sambil bilang, ya namanya Pak musibah, siapa yang mau. Jawaban Mas Gusing itu seperti itu. Sedangkan orang terkadang juga mau ke masjid juga ya ada ditabrak mobil, ada ditabrak motor. Apalagi Mas Gusing seperti ya namanya musibah, tapi nggak apa-apa lah. Dan pada akhirnya seiring waktu berjalan, daripada pusing-pusing ambulan juga tidak ada yang membawa. Jadi akhirnya mobilnya Mas Gusing jual truknya gitulah. Jadi ya udahlah, Mas Gusing jual saja daripada Mas Gusing pun ribet. Akhirnya ngalahin di ambulan ini. Jadi mungkin duitnya dipakai untuk adalah nyiapkan rumah sedikit-sedikit, terus sebagian untuk modal ke kambing. Dulu Mas Gusing sempat pekerjaannya juga ya sambil membuka door semir, membuka tempel ban, Mas Gusing alamin juga. Apapun sudah Mas Gusing alamin lah. Bahkan mungkin jual buat istilahnya teh telur dulu ya Mas Gusing pernah ngalamin juga. Ya itulah seiring waktu perjalanan kisahnya ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan sih ya menjadi keberkahan lah nanti buat anak-anak Mas Gusing ke depannya ya kan. Karena gimana lagi ya bahasanya ya ngalahin. Ini pelayanan juga untuk orang banyak juga. Ya seperti ini Mas Gusing ngantri dari pagi ini sampai sudah jam berapa ini. Kayak seperti ini dari pagi tadi berangkat, sekarang sudah jam 2 mungkin sore karena nunggu operasinya juga ya menunggunya seperti ini sampai pasien sudah administrasinya siap ataupun apa istilahnya menunggu. Mas Gusingnya seperti ini, buang suntuknya di dalam ambulan ya, seperti ini.
inilah mungkin ya teman-teman sebagian dari sekelumit cerita mungkin sedang apa sih ya. Dan sebenarnya juga Mas Gusing apa ya, sedang bersedih juga lah, sedang bersedih, intinya sedang berduka Mas Gusing ini karena kehilangan sahabat Mas Gusing, yaitu driver ambulan yaitu kawan di Pekanbaru, yaitu Om Iwan ya. Al-Fatihah buat Om Iwan, semoga diterima amal ibadahnya ya, diampuni segala dosanya. Beliau meninggal di hari Kamis malam Jumat teman-teman. Jadi apa yang membuat Mas Gusing sedih? Karena Mas Gusing pernah punya kenangan juga bersama dia, berjuang bersama, pernah mengantarkan jenazah bersama. Mas Gusing diajak sama dia ambulan pribadi freelance yang istilahnya sama, bergabung sama istilahnya membawa nama masjid, yaitu tepatnya di Pekanbaru kalau salah Masjid Baitur Rahman ya. Saat itu sedikit hasil dari apa yang dia dapat itu sekian persennya ya untuk kasnya masjid juga. Dan tepatnya di kemarin malam Jumat hari Kamis, beliau Om Iwan sahabat Mas Gusing diambil oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia juga akan melaksanakan tugas ataupun akan menjemput jenazah. Ternyata malah dirinya sampai menjadi jenazah. Kaget Mas Gusing mendengarnya. Mas Gusing saat itu baru pulang dari Bukit Tinggi yang ada di live itu malam. Jam 11-nya ditelepon teman, dikabarin bahwa sahabat Mas Gusing itu meninggal dunia gitu. Dan Mas Gusing pun ya sebenarnya apa ya, kepengen sih, kepengen takjiah, mengantarkan almarhum ke peristirahatan akhirnya. Cuman Mas Gusing nggak bisa, karena pada malam itu Mas Gusing janji seandainya nggak ada pesian sama sahabat Mas Gusing, nanti Mas Gusing pikirkan kalau subuh. Tapi ternyata jam 2 Mas Gusing juga tugas lagi mengantarkan warga Mas Gusing yang kritis, nggak sampai Cumbur. Mas Gusing sebenarnya juga pengen banget mengantarkan, bahkan Mas Gusing yang sedih lah intinya teman-temannya, hanya bisa mendoakan. Apalagi dia sama profesi, pernah punya kenangan bersama, berjuang bersama, pernah kita ngantar jenazah bareng ke Lampung saat itu. Tapi istirahatan Mas Gusing ajak istirahatnya di masjid. Masih ada kenangan lah saat itu. Cuma saat itu Mas Gusing kan zaman HP masih jadul, masih HP lama. Jadi memang itu Mas Gusingnya teringat kembali teman-teman. Sedih sebenarnya bagi Mas Gusing. Beliau Om Iwan itu adalah driver ambulan sejati. Mudah-mudahan husnul khotimah, karena hingga akhir hayatnya, hingga akhir napasnya, dia masih akan bertugas saat itu mau mengantar jenazah ya teman-teman. Sedih, Mas Gusing nggak bisa takjiah, nggak datang karena Mas Gusing juga ada tugas dan amanah ambulan juga. Karena mungkin teman-teman ketahui lah, namanya driver ambulan ini mungkin tidak sebebas ataupun seluang waktunya seperti ataupun kita delivery kayak truk ataupun apa, karena kita tugasnya itu nggak menentu teman-temannya. Mungkin teman-teman juga bisa tahu lah, terkadang kita saat bersama keluarga tahu-tahu ditelepon harus mengantarkannya, itulah bagian mungkin dari suka dukanya kita deliver ambulan. Maaf teman-temannya, mungkin Mas Gusing cengeng banget terus terbawa dalam suatu kenangan Mas Gusing lah. Jadi
mengingat sahabat Mas Kusing yang kemarin baru meninggal ya teman-teman. Mas Kusing mohon doanya dari sahabat semua dimanapun berada. Mudah-mudahan Om Iwan sahabat Mas Kusing meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberi kesabaran. Jadi itu terima kasih teman-teman, sekelumit sedikit cerita, sedikit kisah lah, mungkin banyak sebenarnya kisah-kisah, tapi intinya ya inilah bagian sedikit kisah juga dari Mas Kusing. Mas Kusing minta maaf teman-teman jika ada salah kata dalam silaturahmi kita ataupun dalam penyampaian bahasa selama ini. Pokoknya Mas Kusing mohon maaf banget. Kira itu saja ya teman-teman ya. Mas Kusing belum ada vlog-vlog lain ya, intinya ya inilah ya, Mas Kusing juga lagi beberapa hari ini aktif, intinya lagi aktif di ambulan melayani warga gitu saja. Pokoknya terima kasih Mas Kusing juga, terima kasih buat teman-teman yang selama ini sudah support Mas Kusing, sudah memotivasi Mas Kusing dalam membuat konten, dan mudah-mudahannya bisa bermanfaat buat teman-teman. Silaturahmi kita membawa berkah mudah-mudahan. Pokoknya salam sehat selalu, pokoknya jaga kesehatan selalu. Mudah-mudahan sahabat semua dalam kemurahan rezekinya. Begitu saja ya teman-teman ya. Terima kasih dan maaf sudah mungkin teman-teman terbawa juga dalam suasana mungkin yang hati Mas Kusing ini sebenarnya lagi sedih, tapi ya inilah apa adanya. Pokoknya sampai di sini saja dulu ya teman-teman ceritanya ya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.